Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami mengucap syukur oleh karena banyak feedback yang positif, saudara-saudara yang telah menikmati tayangan ini, dan kami mengharapkan saudara-saudara menerima berkat ganda ketika saudara-saudara sudah mempelajari dan membaca pelajaran sekolah sahabat di tempat kita masing-masing. Kembali lagi saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari sekarang ini pelajaran yang keempat dengan tema Harapan Perjanjian Lama. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah yang menghembuskan nafas kehidupan itu dan kepada Engkau saja nafas kehidupan itu dikembalikan. Sekali lagi pada saat ini, kami sangat membutuhkan pertolongan, urapan dari kuasa Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami topik yang sangat penting ini. Kuasai para hamba-Mu yang akan membahas dan kami yang belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan masuk lebih dalam, kita akan melihat dasar Alkitabiah di mana penulis sekolah sahabat mengangkat tema kita yaitu Harapan Perjanjian Lama. Yang pertama, penulis mengangkat dari Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27. Di sana berisi keyakinan Ayub bahwa sekalipun dagingnya membusuk oleh karena bala yang dilancarkan setan, atau jika dia mengalami kematian sekalipun, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebangkitan tubuh kepadanya. 1 Timotius 6 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Lalu pemazmur di Mazmur 49 membandingkan antara kesia-siaan orang bodoh yang percaya kepada jaminan yang diberikan di dunia ini dan orang yang percaya yang nanti akan dilepaskan dari cengkeraman orang mati, yang di sini artinya sebenarnya adalah kebangkitan tubuh. Lalu kemudian Mazmur 71. Di sini berisi pengharapan dari pemazmur bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan banyak kesusahan dan malapetaka, tetapi Tuhan akan menghidupkan kembali dan mengangkat orang yang mengasihi Dia dari samudera raya. Dan ini adalah sebuah bahasa simbol yang artinya diangkat atau dibangkitkan. Yesaya di dalam Yesaya 26 ayat 14 dan 19 memberikan kontras perbedaan nasib orang jahat dan orang benar. Di satu sisi, orang jahat akan tetap mati tanpa pernah dihidupkan kembali, setidaknya setelah kematian kedua. Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Lalu yang terakhir, Daniel pasal 12. Di sini berisi nubuatan akhir zaman tentang kebangkitan, di mana sebagian untuk kehinaan kekal dan yang lain untuk kemuliaan dan hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan pengharapan perjanjian lama? Nah, kalau kita baca Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat, dan bahkan Wahyu, semuanya menyatakan bahwa harapan yang diberkati yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk membangkitkan orang yang mati itu sepertinya eksklusif di perjanjian baru. Tetapi kalau kita lihat dan membaca pelajaran minggu ini, kita akan menemukan bahwa konsep ini sebenarnya memiliki akar yang jauh ke dalam perjanjian lama. Dan ternyata Tuhan telah memberikan harapan kebangkitan kepada umatnya sejak dari awalnya. Inilah yang menjadi pokok bahasan kita, dan juga di sepanjang minggu ini cakupannya adalah gagasan kebangkitan terakhir, bagaimana itu diungkapkan di perjanjian lama, teristimewa berfokus kepada beberapa kitab, yaitu kitab Ayub, beberapa kitab pasal dalam kitab Mazmur, Nabi Yesaya, dan juga Nabi Daniel. Inilah cakupan dan fokus dari pelajaran kita minggu ini, kiranya akan menolong saudara dan saya untuk memahami pelajaran ini dengan lebih baik. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ayat inti kita pada pelajaran pekan ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 17 dan ayat 19. Di sana firman Tuhan mengatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Baik, seperti biasa, sebelum kita akan mendalami pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, kita akan lebih dahulu mencari tahu pengertian ayat inti kita. Pertama-tama mari kita lihat konteks ayat inti kita. Kepada siapa ini dituliskan? Baik, kalau kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-11 ini dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berada di Yerusalem. Nah, pada situasi apa Paulus menuliskan surat ini? Rasul Paulus menulis surat ini untuk mempersiapkan orang Kristen Yahudi menjelang masa krisis atau masa perang yang akan terjadi dalam waktu dekat. Di dalam Bible Commentary Advent mengatakan, adalah penting bahwa orang-orang Kristen Yahudi harus memahami hal-hal itu, tidak yang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga demi gereja-gereja non-Yahudi di seluruh provinsi di mana orang-orang terpercaya Yerusalem tersebar selama perang yang akan segera datang oleh Roma. Jadi ini dituliskan untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa-masa sulit. Nah, di dalam bagian terakhir dari surat ini, khususnya pasal 10 sampai 13, di sana Paulus sementara memberikan panggilan untuk memiliki iman dan kehidupan yang saleh. Pasal 11 khususnya, Paulus memberikan contoh dari kehidupan iman, kehidupan yang penuh dengan kesalehan dari nenek moyang Israel. Dan lebih spesifik lagi ayat inti kita, Paulus menjelaskan iman dari Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Nah, tentu pengertian iman dalam konteks ini sesuai dengan kalimat awal pasal 11, yaitu Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pengertian ini nyata dalam kehidupan Abraham. Bukan saja pada saat dia mempersembahkan Ishak sebagai korban, tetapi kalau kita baca kisah Abraham dari Kejadian 12, Kejadian pasal 15, ada dua elemen dasar yang menunjukkan arti iman dari kehidupan Abraham, yaitu yang pertama adalah kepercayaannya kepada Tuhan dan yang kedua adalah penurutannya kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Abraham telah menerima janji bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan tentu kehadiran Ishak adalah kegenapan dari janji itu. Nah, bagaimana iman Abraham melihat janji ini? Tetapi di saat yang sama, ia diperintahkan untuk mengorbankan Ishak. Apa dasar iman Abraham di sini? Nah, mari kita baca beberapa ayat sebelumnya, ayat 11 dan ayat 12. Di sana Rasul Paulus mengatakan, karena iman, ia di sini adalah Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Mari kita garis bawahi kata ini. Telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dari ayat ini kita akan menemukan ada dua dasar iman Abraham. Dua alasan kenapa sampai dia setuju dengan perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Yang pertama, kita lihat di ayat tadi bahwa Abraham percaya kepada Allah yang telah memberikan perintah itu. Allah yang telah memberikan perintah itu adalah Allah yang setia. Allah yang telah meminta pengorbanan Ishak adalah Allah yang sama yang telah berjanji memberikan Ishak dan yang telah berhasil menepati janjinya. Itu adalah dasar yang pertama dari iman Abraham. Oleh karena itu alasan yang kedua, kita tadi telah membaca kata mati pucuk. Kata mati pucuk ini sementara menguju kepada Sarah yang saat itu secara reproduksi tidak bisa lagi menghasilkan anak. Jadi dikatakan mati pucuk, terpancar keturunan besar. Artinya di sini adalah Abraham percaya Ishak itu lahir dari sesuatu yang sudah mati. Jadi dia juga percaya jika dia akan menerima kembali Ishak dari kematian. Oleh karena itu ketika kita baca ayat yang ke-11 di sana dikatakan karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Baik, terima kasih pendeta. Dan sekolah sahabat kita membicarakan juga tokoh Alkitab yang namanya Ayub.
Apa pengharapan Ayub saat dia mengalami penderitaan yang begitu hebat? Ketika Ayub membicarakan tentang penderitaan dan kematian dalam Ayub pasal yang ke-14, di sana dia juga sedang berbicara tentang pengharapan. Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, kiranya Engkau, Allah, menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula. Pertanyaan di sini, menetapkan waktu untuk apa yang dikatakan oleh Ayub di sini? Ada indikasi tentang kematian, menetapkan waktu untuk kematian. Kemudian dikatakan mengingat aku. Mengingat aku kapan? Ini adalah indikasi tentang waktu atau saat kebangkitan. Kemudian ayat 14 dan 15. Kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Di sini tiba giliranku, giliran apa yang dimaksud? Giliran untuk mengalami kematian seperti yang dialami oleh manusia lainnya. Maka engkau akan memanggil. Memanggil untuk apa di sini? Di sini memanggil untuk dibangkitkan. Artinya ada saat kebangkitan. Dan aku akan menyahut, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Dengan demikian, dalam penderitaannya, Ayub memiliki pengharapan akan kebangkitan. Ayub kemudian berharap juga untuk melihat penebusnya. Dan kita tahu siapa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah Mesias atau Yesus Kristus. Di dalam Ayub pasal 19 ayat yang ke-25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya, aku sendiri akan memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Ayat-ayat ini menyatakan iman dan pengharapan Ayub bahwa Allah yang disembahnya itu adalah Allah yang hidup dan telah menjadi penebusnya. Sehingga dia memiliki pengharapan bahwa di balik penderitaan, di balik kematian, Ayub akan melihat hari yang mulia. Dia akan melihat Yesus pada hari kedatangannya, di mana dia akan dibangkitkan dan bertatap muka dengan juru selamatnya. Lantas kemudian di dalam kisah Ayub yang sangat menarik dan sangat inspirasional ini, mengapa Ayub bertahan dalam kebenaran? Apa yang dia lakukan sebenarnya? Mari kita lihat di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 508 dikatakan di sana bahwa Ayub adalah seseorang yang secara spiritual hebat, tetapi bukan karena dia tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan atau kekecewaan. Tetapi justru ketika dia menghadapi kecewaan, pada akhirnya dia menemukan jalan keluar untuk keluar dari kungkungan penderitaannya. Bagaimana caranya? Ayub memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Yang pertama, Ayub pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang kesalehan Ayub, kesetiaannya. Artinya hubungannya telah dibangun begitu lama hari lepas hari bersama dengan Tuhan dan hubungan dengan Allah begitu dekat. Kesetiaan Ayub bukanlah hasil dari satu peristiwa atau satu momen saja, melainkan perjalanan yang berkesinambungan dengan Allah. Seorang teolog menulis demikian, rahasia dari kemenangan penting Ayub ditemukan dalam kemenangan-kemenangan yang lebih kecil yang dia miliki sebelumnya di dalam perjalanan hidupnya. Itulah yang membentuk imannya kuat di dalam menghadapi penderitaan yang lebih hebat lagi. Kemudian Nyonya White mengatakan dalam buku Education halaman 157, adalah oleh karena kesabaran Ayub, dia mempertahankan karakternya dan menang. Itulah sebabnya Ayub mengatakan di dalam Ayub 23 ayat 10, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub sabar di balik segala penderitaannya. Dia tetap percaya bahwa di balik segala peristiwa ini akan ada kelepasan baginya. Alfa Omega Jilid 3, chapter 12, halaman 132 dan 134. Ayub dalam penderitaannya berseru dengan iman yang tidak tergoyahkan. Rahasianya adalah iman yang tidak tergoyahkan. Dalam kekecewaan yang mendalam, Ayub bangkit pada ketinggian kepercayaan yang selengkapnya di dalam rahmat dan kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Sehingga dia berani berkata di dalam Ayub pasal 13 ayat 15 dan 16, terjemahan bahasa Inggrisnya, sekalipun engkau membunuh aku, tetapi aku tetap akan percaya kepadamu. Kenapa? Ayat 16 katakan, sebab engkau, dia adalah keselamatanku. Baik, terima kasih Pendeta. Kita masih melanjutkan tentang kebangkitan dari kematian, konsep dalam kitab Ayub. Nah,
kematian, konsep kematian dalam kitab Ayub itu muncul sebenarnya 24 kali. Dan kita akan fokus kata yang pertama atau yang paling pertama muncul, yaitu ketika Ayub katakan, dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Ini menunjukkan bahwa katanya dia akan kembali ke dalam rahim ibunya. Tetapi bagaimana bisa? Nah, berbicara tentang rahim ibu, terkadang ini merupakan cara yang puitis untuk merujuk kepada kembali ke bumi. Contohnya kalau kita bisa lihat Mazmur 139 ayat 15, Pengkhotbah 5 ayat 15, dan juga Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Nah, hubungannya jelas. Karena manusia yang dibentuk di dalam rahim ternyata juga dibuat dari debu tanah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 3 ayat 9, Ayub 10 ayat 9. Nah, bagaimana dengan kebangkitan di dalam kitab Ayub? Ada satu konsep di sini yang terdapat di dalam Ayub 19 ayat 25, 26, 27. Kalau kita baca, dan minimal ada 3 poin yang akan saya angkat sehubungan dengan bagaimana Ayub memahami arti kebangkitan dari kematian. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Di sini poin yang pertama adalah harapan kebangkitan. Ayub menaruh harapan tentang kebangkitan itu kepada penebusnya. Dan itu adalah Yesus Kristus yang nanti akan datang. Poin yang kedua, di Ayub 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan kembali melihat Allah. Di sini artinya, Ayub percaya kepada kebangkitan tubuh secara fisik, bukan secara rohani saja, tetapi kebangkitan tubuh secara fisik. Lalu yang ketiga, Ayub 19 ayat 27. Apa yang dipahami oleh Ayub tentang kebangkitan? Dia katakan, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Di sini artinya Ayub memahami bahwa kesadaran dan identitas pribadi itu akan dikembalikan. Dia katakan ketika Tuhan akan mengembalikan daging, ketika Tuhan akan mengembalikan nafas kehidupan, ketika dia dibangkitkan, itu bukan orang lain, tetapi matanya sendiri. Dia sendiri yang sudah memiliki kesadaran dan identitas sebagai satu kepribadian, dia yang sama yang akan dibangkitkan pada waktu kebangkitan itu. Nah, kapan dan saat apa ada kebangkitan, lalu siapa saja yang dibangkitkan? Nah, sebagaimana yang sudah kita singgung ini di minggu yang terdahulu, pada akhirnya baik orang benar dan orang jahat juga akan dibangkitkan, tetapi upahnya berbeda sesuai dengan Daniel 12 ayat yang kedua. Nah, bagi mereka yang bertobat atau kita sebut mati di dalam Kristus, kebangkitan itu akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sementara bagi mereka yang tidak bertobat atau menolak rahmat Allah, kebangkitan itu akan terjadi setelah periode milenium atau 1000 tahun, sebagaimana yang disampaikan di dalam Wahyu 20 ayatnya yang kelima. Nah, inilah kira-kira kebangkitan dan kematian di dalam konsep Ayub, dan juga tentang saat dan siapa saja yang akan menerima kebangkitan menurut konsep yang Alkitabiah. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat pengertian kematian dan kebangkitan menurut pengertian Daud. Nah, jika kita baca Mazmur pasal 49, kita akan dapati 6 pengertian kematian dari Daud. Apa saja itu? Yang pertama, menurut Daud, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dari kematian. Artinya semua orang pasti akan menuju ke sana. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-11, poin yang kedua, menurut Daud, orang yang mempunyai hikmat mati, demikian juga orang yang bodoh dan dungu juga dalam arti. Artinya tidak memandang siapapun dia, yang berhikmat maupun juga yang bodoh, mereka tidak terlepas dari kematian. Sebentar kita akan cari tahu apa artinya hikmat dan bodoh. Kemudian poin yang ketiga, kematian di sini dikatakan ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya ketika manusia itu tidak lagi memiliki akal dan roh, dia sama seperti hewan. Pemazmur menyamakan mereka dengan hewan, status mereka. Lalu yang keempat, di ayat 14 kita lihat pemazmur mengatakan orang yang mati itu mereka seperti domba, ya.
seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Artinya manusia itu seperti domba meluncur ke dalam dunia orang mati. Apa artinya? Kenapa diangkat domba di sini? Nah, domba di sini melambangkan ketidakberdayaan manusia atas kematian. Artinya bahwa tidak ada perlawanan yang dapat diberikan domba, tidak seperti singa yang bisa melawan. Jadi di sini domba melambangkan ketidakberdayaan manusia atas kematian. Ya, domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati. Kemudian yang kelima, dikatakan di dalam ayat 15, perawakan mereka hancur. Terjemahan lain dari perawakan mengatakan adalah beauty atau form atau body mereka hancur di dalam kematian. Dan yang keenam, pemazmur menggunakan kata Sheol untuk dunia orang mati di sini, di mana sinonim kata ini adalah lubang kematian atau kehancuran. Tempat di mana kehidupan tidak ada lagi, dan Sheol ini digambarkan sebagai tanah yang terlupakan. Mereka yang ada di tempat ini tidak dapat memuji Tuhan. Sedangkan Daud percaya ada pengharapan atas kematian kepada orang-orang yang percaya. Beberapa bukti kita bisa baca, satu contohnya di dalam ayat yang ke-16 dari Mazmur pasal 49. Raja Daud mengatakan bahwa Allah akan membebaskannya dari cengkraman orang mati. Ya, kemudian dia katakan juga Tuhan menarik aku dari dalam dunia orang mati. Kalau kita baca juga di dalam pasal 71 ayat yang kedua, Raja Daud mengatakan engkau akan menghidupkan aku dari kematian. Artinya di sini adalah walaupun semua orang menurut Daud akan mati, akan mengalami kematian, tetapi ada pengharapan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya mari kita lihat Mazmur pasal 49 ayatnya yang ke-11. Di sana Raja Daud menuliskan seperti ini. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Nah, orang-orang dungu dan orang-orang bodoh di sini digambarkan sebagai orang yang menolak hikmat. Ya, jadi kita dapat melihat baik orang yang memiliki hikmat dan orang yang menolak hikmat, keduanya akan mati. Tetapi ada kata yang menarik di sini. Orang hikmat di sini akan mati. Kata mati di sini datang dari bahasa Ibrani yaitu mut, yang berarti die, executed or slay. Jadi mereka akan mati atau dibunuh atau dieksekusi, dibantai. Tetapi kata yang digunakan untuk orang bodoh, mereka akan binasa, itu datang dari kata abad yang berarti perish, yang juga bisa diterjemahkan dihancurkan, gagal, atau hilang. Artinya di sini adalah baik kita yang berhikmat, artinya mereka yang mendengarkan dan melakukan firman akan mati. Begitu juga dengan mereka yang bodoh, yang menolak hikmat akan mati. Tetapi walaupun kedua kelompok ini akan mati, kematian mereka akan berbeda. Yang satu akan dibangkitkan, tetapi yang satu akan dibinasakan. Baik, terima kasih pendeta. Nah, lantas apa pengertian hope atau pengharapan menurut Daud atau pemazmur? Mari kita lihat, Daud menjelaskan di dalam Mazmur 49 bahwa maut atau kematian adalah perhentian dari orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Sebaliknya orang-orang yang percaya kepada Allah memiliki pengharapan sekalipun berada dalam kematian. Ayat 16 Mazmur pasal 49 dikatakan di sana, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Ini penjelasan Daud atau pemazmur di dalam Mazmur pasal 49. Dengan demikian pengharapan Daud adalah Allah itu sendiri. Ketika dia hidup, berharap kepada Allah, percaya, maka akan ada harapan kebangkitan. Mazmur 71 ayat 5, jelas Daud katakan di sana, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Lantas, apa kalau begitu pengharapan di dalam Mazmur 71 ayat 5 ini? Kata hope yang ada di dalam Mazmur 71 ayat 5 similar atau serupa dengan kata hope pengharapan yang ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 1. Dan Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 287 mengatakan, menjelaskan tentang hope ini. Yesus Kristus bukan hanya objek dari pengharapan manusia, tetapi dia juga adalah sumber pengharapan itu. Di dalam Kristus manusia menemukan alasan untuk berharap,
baik dalam kehidupan di dunia yang sementara ini maupun dengan pengharapan di masa yang akan datang, yaitu kekekalan di dalam Kristus Yesus. Itulah pengertian pengharapan dari kacamata Daud si pemazmur itu. Nah, kemudian apa yang Daud lakukan agar dia bisa bertahan hidup sampai tua, kemudian menang khususnya ketika menghadapi dan mengalami banyak tantangan di dalam hidupnya, terlebih khusus ketika dia dikelilingi oleh musuh. Saat dia depresi, dia dapat mengatasi. Apa kuncinya? Daud yang pertama selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan. Kalau kita membaca keseluruhan Mazmur pasal yang ke-71, Daud selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan, sebab di sanalah dia merasakan ada penghiburan dan kemenangan. Sebagai contoh, pada waktu Daud muda, 1 Samuel pasal yang ke-17, ketika terjadi perperangan antara orang Filistin dan orang Israel, dan kemudian Goliat maju untuk menantang tentara Israel, Daud datang, Daud yang masih muda itu. Ayat 45 1 Samuel pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Daud selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan. Namanya adalah menara yang kuat bagi Daud. Kemudian Daud menyadari panggilannya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sekalipun. Dia mengingat penyertaan Allah dalam hidupnya di masa-masa yang lalu. Dalam pengertian ini, dia selalu merasa aman sebab Tuhan dekat dengan dia. Kemudian Daud mengingat ajaran-ajaran Tuhan pada masa mudanya. Inilah yang menjadi kuncinya. Dia ingat tentang ajaran-ajaran yang dia terima daripada Tuhan. Dan kemudian Daud selalu diajar untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada siapa saja yang ditemuinya. Ayat 20 di dalam Mazmur pasal yang ke-71 mengisyaratkan tentang kebangkitan secara fisik. Bahwa sekalipun di dalam penderitaan, kematian, Tuhan menjamin ada kebangkitan secara fisik. Dan itu dipercayai oleh Daud. Itu yang dipegang sampai dia boleh bertahan di dalam segala keadaan, bahkan sampai lanjut umur pun. Jadi pelajaran penting untuk kita yang hidup di zaman ini, ketika Tuhan dekat dengan kita, ketika kita meminta Dia untuk selalu ada, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Ketika kita melihat bagaimana Dia telah menuntun kita di masa-masa yang lalu, maka kita dituntut untuk selalu percaya kepadanya. Nyonya White mengatakan di dalam buku Testimonies to Ministers halaman 31, tidak ada yang perlu kita takutkan di masa yang akan datang, kecuali kita melupakan tuntunan dan ajaran Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Apapun penderitaan saat ini, bahkan bila itu bisa membawa kepada kematian, jangan takut. Tuhan Allah menjanjikan suatu harapan yang jauh lebih mulia, jauh lebih baik dari kehidupan yang kita miliki di dunia itu, yaitu kebangkitan dengan hidup yang kekal. Jadi, mari berfokus kepada hal-hal yang kekal yang di atas, gantinya berfokus kepada hal-hal yang duniawi, yang bersifat temporari atau hanya sementara. Mari arahkan iman pandangan kita kepada hal-hal yang kekal yang disiapkan Tuhan bagi kita. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sekarang kita ke kitab Yesaya. Apa pengharapan bagi orang fasik dan orang benar menurut Yesaya? Kalau kita membandingkan dua ayat, contohnya Yesaya 26 ayat 14, di sana dikatakan, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Nah, dari ayat ini ditujukan kepada orang yang kena hukuman. Oleh karena Tuhan menghukum dan memunahkan mereka. Nasibnya menurut kitab Yesaya adalah mereka tidak akan memiliki kehidupan yang kekal ketika mereka sudah mengalami kematian. Sementara di pasal yang sama, ayat 19, Yesaya 26, ayat 19 dikatakan, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Perhatikan baik-baik kata orang-orang-Mu, artinya mereka ini adalah milik daripada Allah, Tuhan sendiri. Orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Artinya di sini bahwa kitab Yesaya memberikan kontras tentang dua kelompok manusia, yaitu mereka yang berlaku fasik
mereka akan dihukum, mereka akan dipunahkan, tidak akan menerima kebangkitan hidup kekal, sementara mereka, orang-orang Allah yang maha tinggi, akan dibangkitkan dari kematian. Nah, siapa yang akan mati kekal dan hidup kekal? Kapan dan bagaimana prosesnya? Apakah itu mati kekal atau hidup kekal? Kita akan melihat dua hal ini, dua kelompok manusia ini. Kalau kita lihat kata-kata Yesus di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-29, perhatikan Yesus mengatakan, Yohanes 5 ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, hidup kekal itu sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 15-16 diberikan minimal dua prosesnya. Yang pertama, dikaruniakan kepada mereka yang masih hidup pada waktu Yesus datang, atau kita sebut diubahkan, mereka yang diubahkan. Sementara kepada mereka yang dikaruniakan, kepada mereka yang sudah meninggal sebelum kedatangan Yesus, mereka ini masuk kepada kategori orang yang dibangkitkan. Jadi ada dua proses pemberian hidup yang kekal, mereka yang diubahkan, dan yang kedua adalah mereka yang dibangkitkan. Nah, sekarang bagaimana dengan mati kekal? Nah, ada dua jenis orang jahat yang mengalami kematian, sesuai dengan Wahyu 1 ayat 7 dan Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Yang pertama, orang mati sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah itu oleh karena sakit, oleh karena dibunuh, atau berbagai alasan yang lain, mereka sudah mati sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang jahat yang mati pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, prosesnya adalah sama-sama mereka berdua ini akan dibangkitkan untuk dihukum dan menerima kematian kekal setelah periode 1000 tahun dalam kitab Wahyu, sebagaimana yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat yang kelima. Itulah proses bagaimana penganugerahan pemberian hidup yang kekal bagi mereka yang diselamatkan, dan kematian kekal bagi kelompok yang kedua, yaitu mereka yang menolak rahmat dan kasih Tuhan. Nah, inilah yang akan menolong saudara dan saya untuk dapat membedakan dua kelompok ini ketika kita mempelajari tentang kebangkitan menurut Alkitab. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini mari kita lihat kebangkitan menurut Perjanjian Baru. Apa yang dikatakan Alkitab menurut kebangkitan dan hidup yang kekal, dan kapan itu akan terjadi? Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 dan 25, di sana ada percakapan antara Yesus dan Marta. Alkitab mengatakan seperti ini. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, kata-kata Yesus ini adalah jaminan bagi mereka yang percaya, walaupun mungkin mereka akan mengalami kematian, tetapi mereka akan dibangkitkan dan memiliki hidup. Tapi kapan kebangkitan dan hidup kekal itu akan terjadi? Menurut pengakuan Marta, Marta mengatakan bahwa aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, dari kata-kata ini kita melihat fakta bahwa peristiwa ini atau kebangkitan ini akan terjadi di masa yang akan datang, belum terjadi pada saat ini. Itu adalah future event, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kapan itu? Mari kita lihat beberapa ayat berikut ini. Yang pertama dari 1 Korintus 15 ayat 52. Di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi kebangkitan itu menurut Perjanjian Baru akan terjadi pada saat bunyi nafiri terakhir. Ya, akan terjadi kebangkitan di sana. Nah, kapan itu? Ayat yang kedua di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Di sana kembali lagi Alkitab mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi. Tanda apa itu? Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Kembali lagi, ada bunyi sangkakala. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jelas di sini kapan kebangkitan itu, yaitu pada saat bunyi sangkakala. Dan menurut ayat ini itu akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi ayat ini jelas mengatakan kapan kebangkitan itu, yaitu pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Nah sekarang pertanyaan kita, kapan kedatangan Yesus yang kedua itu? Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di surga. Yesus melanjutkan di ayatnya yang ke-42, di sana dikatakan, karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, kebangkitan dan kehidupan kekal akan ditentukan dengan persiapan yang Anda buat baik hari ini dan setiap hari sampai Yesus datang ataupun sampai maut datang di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup diskusi kita pada saat ini, kita perlu bertanya, apakah pengharapan yang ada di perjanjian lama yang sudah kita pelajari ini dapat kita miliki? Kalau demikian bagaimana caranya? Dan bagaimana pula kita dapat mempertahankannya? Mari kita lihat. Yesaya pasal yang ke-25 ayat 8 katakan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat ini merujuk kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 54 tentang kebangkitan dalam keadaan tubuh yang tidak dapat binasa, dan juga Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4 di mana Allah membuat segala sesuatu itu baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian Nabi Yesaya juga menekankan di dalam pasal 26 ayat yang ke-19, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Orang-orangmu dikatakan di sana. Artinya yang mati di dalam Tuhan. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Kita boleh mempercayai tentang kebangkitan. Sebagaimana Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Di dalam Yesus kita bisa memiliki pengharapan perjanjian lama yang dipercayai oleh para pahlawan iman yang sudah mempertaruhkan hidup jiwa raga mereka untuk kebenaran firman Tuhan. Salah satu syarat untuk mendapatkan janji atau pengharapan di dalam perjanjian lama itu adalah beriman kepada Yesus. Siapa Yesus di dalam perjanjian lama? Yesaya pasal yang ke-53 ayat 5 dikatakan di sana demikian. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Sekali lagi saya bacakan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jika kita percaya kepadanya, kalaupun kita mati, kalaupun kita mengalami yang namanya kebinasaan tubuh di dunia ini, maka dia akan dapat menyembuhkan kita. Jadi syaratnya untuk menerima janji atau pengharapan perjanjian lama ini adalah menerima anak, dan 1 Yohanes pasal 5 katakan ia juga akan menerima hidup. Lantas bagaimana cara kita mempertahankannya? Yesaya memberikan clue bagaimana kita mempertahankannya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 firman Tuhan katakan di sana. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Banyak memang tantangan, tetapi kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan membuat kita tetap kuat di dalam penantian akan penggenapan pengharapan yang kita miliki itu. Dan pada akhirnya kita akan berkata sama seperti yang ditulis dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9.
Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mari kita mempertahankannya demikian. Ellen White di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 4, halaman 1143 mengatakan, pemberi kehidupan akan memanggil miliknya yang telah dibeli dalam kebangkitan yang pertama. Dan sampai saat kemenangan itu, ketika sangkakala terakhir akan dibunyikan dan pasukan besar akan maju menuju kemenangan abadi, setiap orang suci yang tertidur akan disimpan dalam keselamatan dan akan dijaga sebagai permata yang berharga yang dikenal oleh Tuhan dengan nama mereka sendiri. Dengan kuasa juru selamat yang berdiam di dalam mereka saat hidup, dan karena mereka mengambil bagian dalam sifat ilahi mereka, mereka dibangkitkan dari kematian mereka. Inilah bagaimana kita harus mempertahankan apa yang sudah kita miliki, yaitu pengharapan yang terdapat di dalam perjanjian lama. Ketika sangkakala Allah berbunyi, kita akan menerima janji itu. Doktrin kedatangan Kristus telah diberitahukan sejak kepada Henokh berjalan bersama dengan Allah, Yudas pasal 14 ayat 14 dan 15. Karakter ilahi dari Henokh adalah karakter standar yang harus dicapai oleh umat-umat Allah yang memiliki pengharapan perjanjian lama, diselamatkan dan untuk berada di surga. The Review and Herald Juli 31, 1888. Mari kita tetap setia, mari kita upayakan memiliki karakter ilahi seperti Henokh, dan kemudian kita bukan saja memilikinya, kita tetap mempertahankannya sampai hari Maranatha tiba. Sebab kalaupun kita mati, maka kita akan mengalami kebangkitan pada kebangkitan yang pertama dan akan hidup kekal bersama juru selamat kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa supaya Dia memberikan kepada kita kesanggupan untuk tetap percaya dan setia sampai Maranatha. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan belajar daripadamu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, boleh mengimplementasikan apa yang kami telah diskusikan dan pelajari bersama di dalam kehidupan kerohanian kami, sambil kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih sampai hari Maranatha. Tolonglah kami, sebab kami memiliki banyak tantangan dalam hidup kami, dan ajar kami untuk tetap berdiri teguh dalam iman kami sampai Maranatha tiba, sama seperti pahlawan-pahlawan iman yang telah kami pelajari kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.